Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman soleh dan solehah? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar materi SKL kembali ya. Kali ini materinya tentang membiasakan diri tidur sesuai sunnah. Yuk kita sama-sama mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob semesta alam. Sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar bahwa tidur itu dikatakan sebagai istirahat yang paling baik? Ada yang pernah mendengar? Ya, ada yang mengatakan teman-teman, jika tidur itu dikatakan sebagai istirahat yang paling baik. Mengapa demikian ya? Ya, ternyata karena saat tidur organ tubuh kita itu bekerja untuk memperbaiki organ tubuh atau sel-sel yang rusak. Dan dengan beristirahat ternyata dapat mengumpulkan tenaga-tenaga untuk beraktivitas kembali. Ya, coba aja saat teman-teman sedang merasa capek, merasa lelah, merasa ngantuk, mungkin teman-teman butuh istirahat, butuh tidur. Nah, setelah teman-teman terbangun, insya Allah tenaga teman-teman akan kembali ya, atau semangatnya menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, ternyata di dalam Islam tidur pun juga ada adabnya teman-teman. Tidak sembarangan posisinya, baik itu posisi maupun juga ada doanya. Ya. Nah, adab Islami sebelum tidur yang seharusnya tidak ditinggalkan oleh seorang muslim itu adalah sebagai berikut. Yuk kita simak. Yang pertama, tidurlah dalam keadaan berwudu. Ya. Dalam hadis Bukhari nomor 247 dikatakan, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wudu untuk sholat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Kemudian yang kedua, tidur berbaring pada sisi kanan. Ya, ada yang tahu kenapa sih harus berbaringnya ke sisi kanan? Kenapa nggak ke kiri saja? Ya, ternyata teman-teman, tidur berbaring pada sisi kanan ini ada manfaatnya loh. Nah, tidur berbaring pada sisi kanan dianjurkan oleh Islam agar seseorang tidak kesusahan untuk bangun sholat malam. Tidur pada sisi kanan lebih bermanfaat untuk kesehatan jantung. Sedangkan tidur pada sisi kiri berguna bagi badan, namun membuat seseorang semakin malas. Ya, kita lanjut dengan yang ketiga ya teman-teman. Yang ketiga, adabnya adalah meniup kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga surat An-Nas. Bacanya masing-masing satu saja ya, bukan satu ayat tapi satu surat sampai full. Nah, setelah itu mengusap kedua tangan ke wajah, kemudian juga ke bagian tubuh yang dapat dijangkau. Ya, seperti kepala, wajah, tangan, tubuh bagian depan, bagian belakang, dan lain-lain. Yang keempat adalah dengan cara membaca ayat kursi sebelum tidur. Ya, hadis riwayat Bukhari nomor 3275. Jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah. Dan setan pun tidak akan mendekatimu sampai dengan pagi. Masya Allah ya teman-teman, itulah keutamaan membaca ayat kursi. Kita akan dilindungi oleh Allah dan setan pun juga tidak akan berani mendekati kita. Kemudian yang kelima, adab yang kelima adalah membaca doa sebelum tidur. Nah, doanya seperti apa ya? Sudah hafal kan? Yuk kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya, dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati.
ya, jadi dihidupkan dan dimatikan. Dan setelah itu setelah bangun tidur maka akan diucapkan doa kembali teman-teman ya. Doanya seperti ini: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi ketika hendak tidur dan juga ketika bangun tidur kita dianjurkan untuk membaca doa agar Allah selalu melindungi kita dan para setan tidak berani untuk mendekati kita. Yang terakhir atau yang keenam, adab yang keenam adalah sebisa mungkin membiasakan tidurnya di awal malam teman-teman ya. Jadi tidak sering bergadang, apalagi jika tidak ada kepentingan yang bermanfaat ya. Tidurnya malam, kenapa malam? Main game, itu tidak bermanfaat ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum sholat isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Jadi setelah sholat isya, kalau teman-teman tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas, maka langsung aja tidur ya, kecuali jika teman-teman ada tugas, mengerjakan tugas sekolah ataupun juga mengerjakan PR atau belajar, bisa mengaji dan lain-lain, itu boleh. Tapi kalau tidak ada yang bermanfaatnya tidak usah ya. Kalau hanya sekedar main game aja lebih baik langsung tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka bergadang setelah sholat isya karena beliau sangat ingin melaksanakan sholat malam dan khawatir jika sampai tertinggal sholat subuh berjamaah. Tuh teman-teman, Masya Allah ya. Jadi Nabi itu alasan Nabi tidurnya di awal waktu atau setelah sholat isya itu ternyata Nabi nggak mau bangun kesiangan, nggak mau terlewat sholat malam, sholat tahajud, dan juga nggak mau terlewat atau tertinggal sholat subuh berjamaah ya. Mudah-mudahan kita pun juga bisa mengikuti ya teman-teman ya, apa yang sudah Nabi kita contohkan ya. Demikianlah tadi materi SKL tentang membiasakan diri tidur sesuai sunnah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk dipraktikkan ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.